Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang teman-teman. Siang. Oke, sebelum saya mulai, saya mau absensi dulu ya. Saya absensi dulu. Udah merapikan tempat duduk semua? Udah. HP-nya dimasukkan ya, BTW. Ya, Pak. Udah dimasukkan? Ya. Nah, oke. Sulaiman ada hadir? Hadir, Pak. Oh, Sulaiman, bagaimana kabarnya, Mah? Alhamdulillah baik. Oke. Bagaimana materi di sekolahnya udah sampai mana? Kemarin sampai sistem imun, Kak. Sistem imun. Ya. Sistem imun yang bagian mananya? Yang non spesifik. Yang non spesifik. Oke. Wira Hadijah Kusuma. Sama juga. Saya belum tanya itu ya. Saya baru tanya hadir atau enggak? Hadir, Hadir. 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 Oke. Bagaimana kabarnya Wira? Alhamdulillah baik Bapak. Oke. Untuk materi di sekolahnya bagaimana? Sama kayak yang disampaikan sama Sulaiman tadi. Oke. Samsul Hadi ada? Enggak ada. Nggak hadir, Pak, sakit. Enggak ada. Oh, sakit. Iya. Oh, alah. Kalian tahu enggak kenapa Samsul bisa sakit? Mungkin karena sistem imunnya itu lemah, Pak, jadi sakit. Oke, pinter Sulaiman. Dapat bintang 1 kalau gitu. Ya, nah, nanti kalau kalian dapat banyak bintang, nanti kalian dapat hadiah loh kalian. Tahu nggak? Ya, kayak gitu emang. Oke, betul ya. Samsul itu dia sakit karena sistem imunnya itu tidak bisa beradaptasi ya, terutama. Nah, ada kalian pernah dengar mitos nggak? Kalau bukan tubuh sih, kalau kita itu misalnya minum es itu bakal pilek, batuk gitu, tahu nggak? Pernah. Pernah kan? Iya. Kadang ibu kita dulu bilang batuk-batuk dikit ya, es terus, biasanya bilang kayak gitu kan. Nah, sebenarnya itu tidak sepenuhnya salah, karena memang es itu nanti akan menurunkan suhu tubuh kita sehingga nanti tubuh kita itu mudah terpapar patogen gitu. Jadi karena emang sistem imun kita sudah di dalam tahap yang lemah, itu makanya patogen itu bisa langsung masuk kayak gitu. Sebenarnya patogen itu udah masuk, cuman kenapa kita tidak merasakan, kenapa kita tidak pilek sekarang? Karena sistem imun kita masih sehat gitu. Itu istilahnya seperti itu. Terus kalian pernah enggak dulu kena cacar air? Pernah. Pernah. Waktu umur berapa? Emang dulu? Ingat enggak? Saya masih kecil banget sih, Pak. Masih kecil banget. Iya. Masih lupa. belum sadar kalau hidup gitu deh. Iya. Wira, kalau Wira gimana? Umur berapa ya? TK mungkin. TK. Oh, TK berarti masih ingat banget kalau TK ya. Oke. Waktu kalian kena cacar air, berikutnya pernah kenal lagi enggak? Nggak pernah sih, Pak. Udah pernah? Sekali, pernah cuma lagi. sekali pas Ah. aja. Sekali doang ya? Ya. Nah, terus menurut kalian kenapa kalian cuma kena cacar air itu cuma sekali doang? Kenapa enggak besoknya kena lagi? Misalnya udah sembuh nih, terus beberapa bulan kemudian kena lagi. Tahu enggak kenapa? Kira-kira? Kurang tahu sih, Pak. Kurang tahu. Kalau Wira tahu? Sama juga nggak tahu. Oke. Nah, pertanyaan itu nanti akan terjawab setelah kalian mempelajari materi kita yang ini. Jadi minggu lalu kita udah pelajari kan tentang sistem imun non spesifik. Terus kalau yang non spesifik itu ada yang tahu cirinya seperti apa? Non spesifik. Ingat kata kuncinya non spesifik. Non artinya tidak, spesifik artinya Khusus. khusus, tertentu. Iya. Oke, pintar. Berarti sistem imun non spesifik artinya sistem imun yang tidak Tidak tentu. tidak Khusus. tidak khusus. Oke, salah. Tapi lebih tepatnya itu tidak membeda-bedakan ya. Gitu. Jadi apapun antigen yang masuk, apapun patogen yang masuk itu perlakuannya sama aja gitu. Nah, kemarin sekilas mengingat kembali ya. Kemarin kan kita udah pelajari kalau dia ada 3 tingkatan kalau sistem imun ini atau sistem kekebalan ini. Untuk sistem kekebalan tahap 1 dan 2 itu untuk yang non spesifik, sedangkan untuk yang tahap 3 itu untuk yang spesifik. Nah, kemarin contohnya itu kalau yang non spesifik tingkat 1 itu ada kulit, ada membran mukosa, terus ada bulu hidung, terus ada silia pada trakea, terus ada apa lagi ya? Oh, ada sekret atau cairan pada membran mukosa atau kulit gitu. Nah, kalau lihat dari contoh yang pertama ini aja, kulit itu kan nggak membeda-bedakan. Mau itu oli yang masuk, mau itu air biasa kan dia tetap aja sama responnya, gitu kan? Nah,
Makanya di situ disebutkan dengan sistem imun non spesifik. Gitu. Nah, sedangkan untuk tingkatan 2, kalian pernah kena memar enggak? Misalnya kalian ditusuk nih sama teman kalian. Terus nanti dia agak merah terus gatal-gatal kan? Iya. Nah, itu namanya inflamasi. Nah, inflamasi itu dia masuk ke sistem imun non spesifik tingkat kedua. Nah, sekarang kita pelajari yang sistem imun yang tingkat ketiga. Ya, kebetulan yang tingkat ketiga ini masuk ke yang spesifik. Nah, oke. Pertama kita lihat tentang bahi hari ini apa. Kita mau belajar apa hari ini? Di sini ada 3 pembelajaran yang akan kita bahas selama pertemuan 30 menit ke depan. Oke, yang pertama itu tentang pengertian ciri dan ciri-ciri sistem imun spesifik. Terus yang kedua itu tentang apa itu patogen, antigen, antibody. Ini kan hampir-hampir sama kan, jadi kalian harus bisa membedakan. Bahkan saya juga sering sebutkan dari awal tadi, antigen, patogen gitu. Terus yang berikutnya itu ada limfosit dan antibody. Kita bahas untuk yang definisi yang pertama dulu ya, atau definisi tentang apa sistem imun spesifik dan apa saja ciri-cirinya. Tadi kan saya sempat bahas tadi tuh, ada yang bisa mengulangi tidak? Apa itu sistem imun spesifik? Dan bisa mengulangi tadi yang saya sudah jelaskan, sistem imun spesifik adalah spesifik. Ada yang tahu nggak pengertiannya? Ingat, spesifik. Apa arti spesifik tadi? Tertentu. Terus Khusus. Nah, terus juga sistem imun spesifik ini dia ada di tingkatan ketiga kan? Ya. Berarti dia udah melewati tingkatan 1 dan tingkatan 2 berarti. Nah, coba kalian buat definisi yang kalian bisa. Sistem imun spesifik adalah, ya, silakan Mira. Sistem imun spesifik adalah sistem imun yang bekerja ketika sistem imun tingkatan 1 dan 2 tidak bisa membendung dari patogen. Dan bekerja secara spesifik pada antigen tertentu. Oke, pintar, dapat 1 bintang lagi Mira. Baru 1 aja sih, sama-sama 1 ya berarti ya. Oke, nanti dapat beng-beng nanti ya kalau udah selesai ya. Oke, betul ya tadi ya. Jadi sistem imun spesifik itu merupakan sistem imun yang bekerja setelah antigen atau patogen itu sudah melewati sistem imun non spesifik dan bekerja secara khusus. Itu ya. Saya tuliskan ya nanti biar bisa kalian salin. Merupakan sistem imun yang bekerja setelah atau ketika, bisa baca dulu kan? Bisa. Ketika patogen atau antigen antigen melewati apa tadi? Melewati sistem imun non spesifik. Imun non spesifik, pinter. Non spesifik. Waduh, saya taruh di bawah aja. Non spesifik dan bersifat, aduh kaget. Bersifat khusus. Nah, ini yang perlu digarisbawahi ya. Bersifat khusus. Jadi saya kasih highlight ya di sini apa yang penting. Bersifat khusus, terus dia melewati sistem imun non spesifik. Bisa baca ya ini gara-gara selamat hari raya ambil dulu. Nah, oke, itu ya. Jadi saya ulangi lagi. Jadi sistem imun spesifik merupakan sistem imun yang bekerja setelah atau ketika patogen maupun antigen melewati sistem imun non spesifik dan bersifat secara khusus. Oke,
Ini untuk definisinya. Sekarang kita menuju ke ciri-cirinya. Ciri. Jadi ciri-cirinya itu apa saja? Ciri-ciri. Oke. Oke, jadi ciri-ciri yang pertama itu dia karena dia di sini bersifat khusus, berarti ciri-cirinya itu dia bekerja secara spesifik atau khusus. Secara spesifik. Nah, tadi saya sempat bahas tadi salah satu penyakit cacar air kan tadi saya bahas. Nah, cacar air itu dia tidak akan muncul kembali ketika kita sudah pernah terpapar kan. Nah, itu ciri berikutnya dari sistem imun spesifik ini. Jadi, sistem imun spesifik ini dia memiliki memori atau ingatan gitu. Jadi nanti ada salah satu sel dari limfosit itu namanya sel memori namanya, nanti kita bahas lebih spesifiknya. Jadi sel memori ini tugasnya untuk mengenali kembali antigen yang masuk. Nah, jadi kalau misalnya antigen yang masuk awal itu membawa penyakit cacar, nanti di bulan berikutnya atau tahun berikutnya itu dia tidak akan muncul lagi cacar karena si sel memori ini udah tahu gitu bagaimana cara menanggulanginya gitu. Jadi itu masuk ke ciri ketiga lagi, respon awal lambat. Ya, respon kedua cepat. Maksudnya apa nih? Ada yang tahu enggak? Ya, coba Wira. Mungkin kalau dia terpapar yang kedua kali, misalnya kena cacar yang kedua kalinya misalkan itu mungkin gejalanya tidak terlalu berat dibandingkan dengan gejala awal. Oke, betul ya. Oke, kita kasih bintang lagi Wira ya. Hebat Wira nih. Oke, jadi betul ya. Jadi kita ambil contoh lagi di kehidupan sehari-hari kita. Kita terkena cacar misalnya. Misalnya suatu waktu kita terkena cacar, itu respon sehingga kita sembuh ya. Respon sehingga kita sembuh itu misalnya berbulan-bulan gitu. Itu yang maksudnya respon awalnya lama gitu. Jadi pas pertama kali kena cacar itu ada sekitar sebulan kita kena cacar baru hilang gitu. Nah, sedangkan untuk respon kedua, misalnya kita terpapar oleh patogen yang membawa cacar lagi, itu bahkan dia tidak sampai muncul gejala cacarnya. Itu maksudnya respon kedua itu cepat gitu. Oke. Jadi itu ya untuk yang subbab pertama ini kita membahas tentang definisi dan ciri-ciri. Jadi ingat untuk yang definisinya tadi yang perlu diingat itu melewati sistem imun non spesifik dan bersifat khusus. Nah, jadi dari definisinya ini kalian udah bisa menentukan juga ciri-cirinya. Jadi karena dia bersifat khusus maka dia bekerja secara spesifik. Nah, contohnya secara spesifik itu antigen A hanya bisa dilawan oleh antibodi A. Sedangkan antigen A itu tidak bisa dilawan oleh antibodi B. Pinter. Terus dia memiliki memori. Nah, seperti yang contoh yang awal tadi, cacar. Saya pernah cacar, tapi besoknya nggak cacar lagi. Nah, itu gunanya dari sel imun yang bekerja secara spesifik karena dia memiliki memori gitu. Yang berikutnya respon awal lambat dan respon kedua itu dia cepat. Nah, kayak cacar air tadi. Cacar air waktu awal pertama kali terpapar itu lama banget sembuhnya. Terus yang respon kedua itu bahkan belum keluar cacarnya itu udah sembuh gitu. Itu maksudnya dia bekerja cepat dan bekerja secara lambat. Udah paham ya untuk yang ini ya? Paham. Oke. Ini silakan disalin dulu sebelum saya hapus. Udah? Sudah. Oke, sudah ya. Oke, ingat nanti di akhir pertemuan hari ini maksudnya saya akan memberi kalian kuis, jadi kalian
diusahakan mengerti ya. Ayo Oke, Bapak. ini boleh saya hapus? Boleh. Oke. Aduh, jatuh lagi. Oke, ada. Oke, yang berikutnya saya sudah sebutkan tadi apa itu antigen, patogen. Saya sudah sering sebut tadi. Bahkan ada saya bilang antibody juga tadi kan. Jadi apa sih sebenarnya patogen, antigen, dan antibody? Sebelumnya ada yang tahu enggak apa itu patogen, antigen, antibody? Ada yang bisa membedakan dari ketiga sel ini, ketiga sel maupun ketiga protein ini. Saya tahu yang patogen aja Pak. Ya, silakan Emma. Patogen itu adalah mikroorganisme yang menyebabkan sakit atau penyakit pada manusia. Oke, betul. Dapat bintang lagi mau bintang? Dapat Oh, deh. Pak. Cici. Oke, Wira Hadi. Saya antibody. Antibody apa itu antibody? Tadi kan udah dijelasin itu kan Aha. disebut antibody pas yang pertama tadi itu antibody itu sebagai respon dari adanya patogen itu. Oke, itu aja. Ya itu aja Bapak. Oke, boleh lah. Tapi bintangnya kecil aja ya, begitu. Oh. Nah. Terus antigen, ada tuh antigen. Antigen apa antigen? Ayo. Antigen itu Oh, silakan bintang. lupa Bapak, lupa. Ya, betul, Pak. Oke, jadi di sini saya akan membahas tentang perbedaan patogen, antigen, dan antibody. Gitu. Kalau patogen, seperti yang dibilang sama Emma tadi ya, patogen itu mikroorganisme ataupun benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Itu ingat, karena tidak semua tidak semua dari mikroorganisme itu disebut dengan patogen gitu. Kadang ada lagi yang lain. Virus itu dia bukan mikroorganisme, karena virus bukan makhluk Makhluk hidup. hidup. Nah, jadi yang termasuk mikroorganisme itu kan ada bakteri, jamur, gitu. Jadi itu termasuk dalam patogen. Nah, sedangkan virus dia kan tidak termasuk dalam mikroorganisme, gitu. Karena dia bukan termasuk makhluk hidup. Gitu. Nah itu ya, jadi patogen merupakan mikroorganisme ataupun benda lainnya yang masuk ke dalam tubuh. Yang sudah pasti itu membawa penyakit ya, gitu. Virus kan membawa penyakit kan virus. Ya. Nah, terus yang berikutnya antigen. Antigen ini kalian belum bisa jawab kan tadi antigen. Jadi antigen itu merupakan zat ataupun bagian tubuh dari patogen yang bisa dikenali oleh antibody. Itu yang namanya antigen. Saya coba gambarkan ya. Misalnya ini bakteri nih. Ini bakteri. Nah, yang bisa dikenali itu misalnya yang ini. Yang ini. Nah, ini yang namanya antigen. Antigen. Terus ini patogennya. Patogen. Nah, patogen. Nah, yang bisa dikenali oleh antibody. Nah, jadi nanti si antibody itu akan menempel. Oh ya, antibody tadi apa? Apa tadi? Respon. Tadi yang bisa dijawab dari tubuh. Respon dari tubuh. Oke. Jadi antibody itu merupakan protein, ya, protein yang dapat mengenali antigen. Gitu. Jadi nanti dia si antibodinya itu akan menempel di antigen. Gitu. Dia bentuknya itu betul kayak huruf Y ya. Oh iya. Nah, itu. Jadi nanti dia akan menempel di antigen. Itu. Saya kasih perumpamaan yang ada yang sederhana. Misalnya nih, ada maling. Maling kan biasanya pakai topeng kan? Iya. Nah, pakai topeng. Jadi nanti yang kelihatan tuh kayaknya cuma mata, hidungnya. Nah, terus nanti kita mengenali dia itu dari mata dan hidung. Jadi maling itu sebagai patogennya. Nah, nanti mata dan hidung, nah itu antigennya yang bisa dikenali gitu. Paham? Iya. Nah, jadi terus antibody itu dia siapa? Coba kira-kira antibody kalau patogennya maling. Kita.
Bisa. Kita bisa jadi antibody kita. Oke, bisa kita gebuk ya, bisa ya. Nah, bisa polisi juga bisa gitu. Nah, polisi atau satpam ya. Gitu. Itu istilah sederhananya ya. Oke. Sudah paham bisa membedakan tadi antigen, patogen dan antibody? Bisa Pak. Bisa. Oke, sini saya coba tuliskan ya. Jadi di sini antigen, patogen dulu deh. Patogen. Oh ya, kita tadi mulai jam berapa ya? Ada ingat nggak tadi mulai jam berapa? Antigen, antibody. Oke, saya coba tuliskan ringkasannya ya. Waduh, ada kita. Oke, it's okay. Patogen tadi apa? Mikroorganisme. yang menyebabkan penyakit. Organisme atau benda lainnya. Ya, benda lainnya, benda asing boleh. Benda asing yang membawa penyakit. Masuk ke dalam tubuh. Penyakit yang masuk ke dalam tubuh. Dalam tubuh. Antigen, apa antigen? Bagian dari patogen yang dapat dikenali oleh Betul. Bagian dari patogen yang dapat dikenali oleh antibody. Oke. Yang berikutnya itu antibody apa antibody tadi? protein Bagian yang mengikat antigen. protein yang mengikat Antigen. dan mengenali Antigen. antigen. Nah, kurang lebih seperti ini perbedaannya ya. Jadi patogen itu merupakan malingnya, antigen itu merupakan wajah dari maling, antibody itu satpam di komplek kalian. Tuh, paham ya? Oke. Dah, bisa dicatat? Bisa Pak. Oke, silakan dicatat dulu. Dah. Sudah. Dah. Oke. Saya hapus ya. Iya Pak. Oke. Oke. Tadi kita udah pelajari tentang pengertian ciri-ciri patogen, antigen dan antibody. Sekarang kita akan mempelajari sebenarnya di sistem imun spesifik itu dia ada apa aja sih? Karena kan tadi kita baru mengetahui definisi dan ciri-cirinya. Terus tadi kita bisa membedakan beberapa istilah-istilah yang penting. Nah, sekarang kita akan mempelajari apa saja bagian-bagian dari si sistem imun spesifik ini. Jadi sistem imun spesifik ini itu terdiri dari dua. Ada yang namanya limfosit, ada yang namanya antibody. Nah, bentar. Ada yang tahu limfosit itu dibagi menjadi berapa lagi? Jadi limfosit itu dia dibagi menjadi dua, gitu. Mira dapat kita lagi Mira. Wah, Mira udah banyak ya. Ayo, Sulaiman bisa mengejar. Iya Pak. Oke, jadi limfosit itu dia dibagi menjadi dua. Apa saja tadi? Sel. Ya, sel. Sel B dan Aha. sel T. Oke, betul. Nah, ada yang namanya limfosit B atau sel B, ada yang namanya limfosit T atau sel T. Tuh.
Nah, sekarang kita akan membahas perbedaan dari kedua sel B dan sel T itu. Karena kan sama-sama limfosit kan? Sama-sama limfosit, tapi apa sih bedanya sebenarnya? Tuh. Coba gambar ya. Ibaratkan ini sel B, terus yang sel T ini saya warnai warna birunya. Ini sel T T. Ini ada ketiga. Fc reseptornya, sama-sama punya Fc reseptor. Aduh, jatuh. Oke. Ingat kemarin waktu awal-awal semester 1 di kelas 11 kalian sudah pelajari tentang bagian-bagian dari sel. Ingat mengenal sel. Nah, sel itu apa yang bagian paling intinya di sel itu? Inti sel atau nukleusnya. Jadi kita harus gambar juga nukleusnya. Ini yang ada nukleusnya. Ini ada nukleusnya. Nah, jadi apa sih bedanya sel B dan sel T ini? Ini sel, saya tahu ini sel B aja. Ini bisa jadi sel T. Oke. Jadi pertama dari namanya itu sudah beda ya. Ini huruf B, ini huruf T. Gitu. Jadi yang paling umumnya sel B dan sel T itu fungsinya untuk apa? Cara mereka bekerja. Itu yang bedanya. Kalau sel T itu dia langsung membunuh patogen yang masuk. Ya, saya jelaskan ya. Dia langsung membunuh patogen yang masuk gitu. Misalnya ini ada bakteri, nah, langsung sel T itu langsung dihajar ke si bakteri itu gitu. Nah, sedangkan kalau sel B ini harus menghasilkan antibodi dulu. Jadi nanti antibodi yang akan menghajar si bakteri kayak gitu. Gitu. Paham ya bedanya? Nah, makanya sel T itu disebut dengan sebagai sistem imun seluler, sedangkan sel B itu sistem imun humoral. Itu perbedaan yang pertama. Cara kerja. Terus sini cara kerja. Oke. Tadi yang sel B tadi apa? Kira sistem imun Moral. sistem imun humoral. Ini sistem imun Seluler. 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 Oke, itu yang pertama. Yang kedua, yang membedakan sel B dan sel T itu tempat pematangan. Tempat pematangan. Oke, jadi saya mengingatkan sedikit ya. Sel B dan sel T ini kan dia termasuk dalam limfosit kan. Limfosit itu merupakan salah satu contoh dari sel darah putih. Nah, semua sel darah putih di dalam tubuh kita itu dihasilkan oleh sumsum tulang belakang. Jadi semua sel darah putih di tubuh kita itu dihasilkan oleh sumsum tulang belakang. Bahasa Inggris sumsum tulang belakang apa kira-kira? Sumsum tulang belakang. Kalian pernah nonton James the Big Guy pernah? Yang makanan itu yang buat steak tuh. Biasanya dia kan sering tambahin steak sama bone marrow namanya. Tidak sih Pak, tidak pernah nonton. Tidak pernah nonton ya di TikTok. Ya. Nah, jadi sumsum tulang belakang itu bahasa Inggrisnya itu bone marrow. Bonero. Nah, masa kalian nggak tahu bone marrow? Tidak tahu. Itu loh yang biasanya kalau di bakso itu biasanya disedot tuh. Oh. Nah, itu sumsum tulang belakang itu. Nah, itu bone marrow biasanya disebut kalau dalam makanan. Nah, bone marrow itu bahasa Inggrisnya ya, bone marrow. Jadi jam berapa sekarang? Jam 2.33 Pak. 2.33. Masih dapat ya. Kita tinggal 10 menit lagi. Oke. Oke, kita lanjut ya. Untuk tempat pematangan, oke, saya sebutkan tadi tempat dihasilkan ya. Semua sel darah putih itu dihasilkan di sumsum Sumsum tulang belakang. atau bone Marrow. bone
yang dimatangkan itu tidak di sumsum tulang belakang kayak gitu. Nah, jadi ada beberapa kayak cuma dihasilkan aja di sumsum tulang belakang, tapi dimatangkannya itu di tempat lain kayak gitu. Nah, tapi untuk yang dua ini, sel B dan sel T, ini ingat ya, mereka sama-sama limfosit. Sel B itu saya bukan ibaratkan ya, biar kalian cepat ingat bone marrow. Ya, jadi si sel B ini dia dimatangkan di bone marrow atau sumsum tulang belakang. Sedangkan sel T itu ingat thymus. Nah, jadi sel T itu dimatangkan di kelenjar thymus. Tuh, jadi itu perbedaan yang kedua, tempat pematangannya. Sel B dimatangkan di sumsum tulang belakang, sel T di kelenjar thymus. Oke, pinter. Ini di sumsum tulang belakang. Terus yang thymus di Kelenjar thymus. thymus lagi sel T, paham? Kelenjar thymus. Nah, tuh, oke. Yang berikutnya, ternyata sel B dan sel T ini bukan cuma sel B dan sel T aja, ada lagi beberapa cabang-cabangnya lagi. Jadi di sini ada yang terakhir, perbedaan yang terakhir itu jenis ya. Aduh, salah warna. Sorry. Oke, ada yang tahu jenis-jenis dari sel B itu apa aja dan sel T itu apa aja? Nggak tahu Pak. Jenis. Jadi sel B itu dia ada 3. Yang pertama itu namanya sel B pembelah. Yang kedua itu ada sel B plasma. Dan yang terakhir itu ada namanya sel B memory. Nah, jadi ingat kan tadi yang pertama ada yang namanya sel memori saya bilang. Iya. Jadi ini si sel B ini yang fungsinya itu untuk mengingat kayak gitu. Jadi misalnya cacar nih, besoknya nggak cacar. Nah, ini tugasnya si sel B gitu. Nah, terus sel B plasma fungsinya ini untuk apa sih sel B plasma? Itu untuk menghasilkan antibodi. Jadi antibodi itu dihasilkan oleh sel B plasma. Nah, sedangkan untuk sel B pembelah itu dia fungsinya untuk membelah dari si sel B ini dibelah menjadi sel plasma, ada yang dibelah menjadi sel memori gitu. Tuh. Jadi dia ini udah dapat 2 sel, yang satunya untuk ingat, yang satunya untuk membunuh gitu. Nah, ini untuk yang sel B plasma. Sel limfosit B. Terus yang berikutnya sel T. Sel T juga ada 3, tapi di sini yang paling penting itu 2 saja, Saudara. Sel T killer. Terus ada sel T helper. Ini yang paling penting. Jadi sel T killer itu fungsinya ya namanya aja killer ya, pembunuh. Berarti si sel T killer ini yang langsung membunuh si patogen. Betul, si patogen. Jadi dia tidak perlu menghasilkan antibodi lagi. Langsung aja dia membunuh kayak gitu. Nah, terus ada yang namanya sel T helper. Jadi sel T helper ini dia membantu si sel T maupun sel B gitu. Dia ini yang mengaktifasi. Nah, jadi dia akan mengaktifasi kinerja dari si sel T dan si sel B gitu. Jadi itu perbedaan dari limfosit B dan limfosit T. Yang B tadi bekerja secara bekerja secara apa tadi? Oke, sel T dulu coba bekerja secara apa tadi? Dia secara langsung membunuh bakteri. Nah, langsung membunuh sel bakteri tersebut. Makanya dia disebut seluler. Nah, untuk yang sel B itu dia humoral atau dia harus menghasilkan dulu antibodi baru bisa membunuh gitu. Tempat pematangannya, ingat tadi B itu apa? Bone marrow. T itu apa? Thymus. Berarti tempat pematangan dari sel B itu di Sumsum sumsum tulang belakang atau bone marrow. marrow. Terus untuk sel T dimatangkan
jenisnya. Nah, di sini ada 3, ini tinggal diingat aja. Ada pembelah. Setelah pembelah dia membelah jadi apa? Membelah jadi plasma dan memori. Gitu. Terus untuk yang T itu ada sel T killer dan sel T helper. Oke, ini boleh ditulis. Setelah ini kita quiz ya. Udah? Udah Pak. Cepet sekali nulisnya Sulaiman. Oke, sekarang udah jam berapa sekarang? Sekarang udah jam 2.39. 2.39. Oke, tinggal 10 menit lagi, Pak. Oke, karena saya sudah membahas semua subtopik, mulai dari pengertian, ciri, terus perbedaan patogen, antigen, dan antibodi. Jadinya saya mau mengetes kalian sejauh mana kalian paham ya. Tapi jangan terlalu bersenang. Yang akan saya tes itu bukan kayak apa itu pengertian ini apa dah. Tidak. Saya akan buat yang jauh lebih berpikir kritis ya. Oke, ini tinggal kalian tulis ya di buku kalian untuk latihannya. Oke, yang pertama itu apa? Kok berubah sih? Apa perbedaan sistem imun non spesifik, spesifik dan spesifik. Terus yang kedua, apa itu antigen. Terus yang ketiga, sel apa yang menghasilkan antibodi. Oke, coba dikerjakan selama 10 menit. Dah? Sudah. Dah. Nah, oke, coba. Yang nomor 1. Kalian bisa nomor 1? Saya. Oke, coba Wira. Ayo, mau dapat bintang lagi dah. Ditulis apa langsung jawab? Langsung aja jawab. Oke. Perbedaan sistem imun non spesifik dan spesifik. Sistem imun non spesifik itu sistem imun bawaan. Oke. Ya, itu bekerjanya tidak membedakan. Contohnya itu seperti kulit, terus bulu hidung, terus apa lagi mukosa. Oke, cukup. Terus yang spesifik? Spesifik itu sistem imun yang bekerja setelah patogen melewati sistem imun non spesifik. Oke, contohnya? Bekerjanya secara khusus atau Oke, itu ya kata kuncinya ya. Secara khusus dan secara tidak khusus. Terus yang nomor 2, antigen. Saya Pak. Oke, Sulaiman. Oh, yang Wira dapat bintang ya tadi. Ayo Sulaiman, jangan lupa Sulaiman. Oke, antigen itu adalah bagian dari patogen yang dapat dikenali oleh antibodi. Itu Pak. Itu Oke, betul. Dapat bintang lagi nih Sulaiman. Nah, yang nomor 3. Saya. Oke, Wira. Saya yang menghasilkan antibodi sel B. Oke, betul. Tapi ada yang lebih spesifiknya. Sel B apa? Sel B. Sel B tadi ada berapa jenis? Ada 3 kan tadi? Jenis. Sel B Pembelah. Terus sel B plasma sama sel B memori. Nah, yang berfungsi sebagai penghasil antibodi adalah sel B memori. Saya Pak. Ya, oke. Sulaiman ayo. Sel B pembelah. Apa Sulaiman? Sel B plasma. Sel B plasma, pintar. Sel B plasma, udah bintang lagi nih. Bisa aja. Bintang mudah saya jawab. Oke, men, dapat. Kecil lagi. Nah. Oke, jadi itu ya untuk pelajaran kita hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan tidak apa yang sudah kita pelajari hari ini? Coba. Saya. Oke, silakan Kira. Sistem imun dibagi menjadi 2. Ini sistem imun
spesifik dan sistem imun non spesifik. Oke. Terus sistem imun non spesifik itu bekerja tanpa membeda-bedakan. Nah, contohnya tadi kulit dan sebagainya. Sistem imun spesifik itu bekerja secara khusus dan spesifik. Nah, sistem imun spesifik itu udah lanjut yang kedua, patogen. Patogen itu adalah mikroorganisme yang masuk dalam tubuh yang menyebabkan penyakit. Antigen itu bagian dari patogen yang dapat dikenali antibodi. Terus antibodi itu protein yang mengikat antigen. Nah, strukturnya berbentuk seperti huruf Y. Terus limfosit itu dibagi menjadi dua, limfosit B dan limfosit T. Limfosit B itu menghasilkan antibodi dulu baru bisa memecah patogen. Limfosit T itu secara langsung memecah atau menghancurkan patogen. Terus limfosit B itu dibagi menjadi tiga. Limfosit sel B pembelah, sel B plasma, dan sel B memori. Sedangkan limfosit T atau sel T itu dibagi menjadi dua, yakni sel T killer dan sel T helper. Oke, terus lagi tempat pematangan. Tempat pematangannya itu sel B itu dimatangkan langsung di sumsum tulang belakang, sedangkan sel T itu di kelenjar timus. Oke, pintar. Tepuk tangan semuanya. Oke, mungkin cukup sekian ya. Kesimpulannya tadi sudah dibacakan oleh Mira. Saya ulangi kembali. Hampir kesandung saya. Saya ulangi lagi ya. Sistem imun spesifik dia bekerja secara spesifik atau secara khusus pada antigen tertentu. Jadi dia khusus, gitu ya. Terus dia cirinya itu respon awal lambat, respon kedua cepat, memiliki sel memori, dan dia bekerja secara khusus. Nah, terus ada beberapa istilah yang kita pelajari hari ini, ada patogen, antigen, antibodi. Ibaratkan patogen itu maling, antigen itu muka si maling, terus antibodi itu si satpam gitu. Jadi patogen itu bakterinya atau mikroorganisme pembawa penyakit. Terus yang berikutnya ada antigen, itu zat atau suatu bagian yang bisa dikenali oleh si antibodi. Terus berikutnya ada antibodi, itu merupakan protein yang membunuh si antigen dan patogen. Terus si limfosit yang terakhir. Limfosit dibagi menjadi dua, limfosit B, limfosit T. B dia berarti dia dimatangkan di bone marrow atau di sumsum tulang belakang. T berarti dia dimatangkan di kelenjar timus. Sel B dia bekerja secara humoral atau harus menghasilkan antibodi dulu. Sedangkan untuk yang sel T dia bekerja secara seluler. Jadi dia langsung bisa membunuh si patogen tersebut. Dia sel B dia dibagi menjadi tiga, ada sel B pembelah, plasma, sama sel B memori. Sehingga nanti di sistem imun spesifik ini sel B memori yang akan mengingat kita pernah kena penyakit ini. Terus yang di sel T dia ada sel T killer dan sel T helper. Kita balik ke pertanyaan yang awal banget tadi. Jadi kenapa kita terkena cacar, terus beberapa bulan kemudian kita tidak terkena lagi cacar? Karena ada sel B memori. Sel B memori dari sistem imun spesifik. Oke, mungkin itu untuk pembelajaran kita hari ini. Apa yang akan kita pelajari minggu depan? Minggu depan kita akan pelajari tentang gejala-gejala yang terjadi pada sistem imun spesifik. Jadi kayak orang alergi, terus ada imunodefisiensi, sama apa lagi ada tahu? Autoimun. Nah, itu yang akan kita pelajari minggu depan. Oke, mungkin cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika ada salah kata.
Sekian ya terus ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Oke.